Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Epiriana Nurholik dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan dari PT Nestle. Milo dikembangkan pada tahun 1930 sebagai respon langsung terhadap fakta bahwa anak-anak tidak menerima nutrisi yang cukup dari makanan sehari-hari mereka. Thomas Mann, engineer Nestle, menciptakan minuman bergizi dan lezat menggunakan pengetahuan dan keahlian lokal susu coklat Swiss. Kata Milo berasal dari mitos Yunani yang dikenal karena kekuatannya. Milo diluncurkan pada tahun 1934 di Sydney, Australia. Milo adalah brand yang terkenal akan produk minuman lezat dan bergizi, dinikmati dari generasi ke generasi keluarga. Dengan rasa coklat yang menjadi paten, nikmat diminum hangat ataupun dingin dengan kandungan susu coklat yang menyehatkan untuk tubuh. Dan yang pasti disukai begitu banyak orang di berbagai negara termasuk Indonesia. Kelebihan Milo yaitu minuman energi coklat adalah salah satunya fokus perusahaan yang merupakan salah satu kekuatan utama mereka dan titik penjualan unik mereka. Beragam produk. Milo produk tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran dan tipe di pasar, menyediakan beragam pilihan bagi konsumen untuk memilih. Distribusi dan jangkauan. Milo adalah merek global, merek yang dijual di banyak negara. Nestle. Jaringan distribusi yang kuat memastikan bahwa Milo produk berada di termudah dan terbaik mungkin cara untuk konsumen akhir. Promosi penjualan konsumen. Perusahaan itu melakukan penjualan besar, iklan dan promosi secara global di sejumlah negara. Nilai untuk mata uang. Produk Milo berkualitas tinggi dan tersedia dengan harga yang wajar. Merek ini juga menawarkan diskon uang tunai, minat musiman dan penawaran lainnya sesekali. Kelemahan Milo, desain produk. Di dunia yang selalu berubah dan tren terkini ini, kemasan produk Milo sudah ketinggalan zaman. Desain kotak timah dan pengempelannya sudah kuno dan belum pernah ditingkatkan. Tidak ada keragaman dalam rasa. Tidak ada banyak variasi dalam rasa produk, hanya tersedia dalam satu rasa yaitu coklat. Meskipun perusahaan terus melihat ke dalam pengembangan dan meningkatkan produknya, perusahaan masih kurang inovasi dan kecepatan perbaikan cukup lambat. Keterbatasan keuangan. Nestle tidak berinvestasi cukup ke Milo yang menyebabkan jatuhnya pesaingnya. Kelemahan dan kerusakan merek. Karena berbagai kerugian dan masalah, mereka kehilangan kepercayaan pelanggan mereka. Sebagai hasilnya, pesaing Milo memiliki keuntungan sebagai pelanggan yang beralih dari Milo ke merek dagang populer lainnya. Peluang untuk Milo. Saat ini, orang lebih peduli pada kesehatan mereka setelah pandemi COVID dan sejumlah besar penyakit yang telah berkembang dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Milo menjadi minuman energi dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan kebugaran masyarakat. Ketersediaan media lebih. Dengan kemajuan dalam teknologi dan internet, dengan penggunaan luas media sosial di seluruh dunia, Milo dapat mengiklankan, mempromosikan produknya dan juga dapat terhubung dengan pelanggan digital pada platform media sosial yang berbeda. Industri kebugaran tumbuh. Milo, terutama menjadi minuman energi, dapat menargetkan pelanggan dan mempromosikan produk sedemikian rupa sehingga mendorong orang untuk minum minuman energi mereka untuk tetap sehat dan sehat. Ancaman terhadap Milo. Pesaing telah meningkat akhir-akhir ini yang memproduksi dan menjual produk yang sama seperti Milo. Sebagai contoh pencurian, Mozart, dan lain-lain. Beberapa dikenal baik merek multinasional yang mengikat pelanggan Milo. Tren baru. Merek lain di pasar memiliki keragaman dalam pengemasan dan mendesain produk mereka, tidak seperti botol Milo, kaleng, dan kantong. Mereka terus-menerus mengubah merek dan produk mereka dengan waktu dan menurut kebutuhan konsumen. Taktik oleh pesaing. Merek lain dapat menggunakan taktik pemasaran yang agresif seperti memotong harga dan meningkatkan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menjual produk mereka, mempengaruhi penjualan dan loyalitas pelanggan Milo. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, Bentang Kurniawan. Yang kedua yaitu tujuan pemasaran. Setelah memutuskan tujuan, perusahaan dan strategi, Nestle dapat menetapkan tujuan pemasaran untuk masing-masing produk. Dalam hal ini produk individual yang Milo. Tujuan utama untuk Milo adalah untuk mempertahankan posisionitas yang nomor menjual coklat merek minuman malt. Untuk mencapai hal ini, Nestle telah mengembangkan strategi pemasaran yang akan memperhitungkan semua elemen dari bauran pemasaran. Ini akan melibatkan strategi individu untuk harga, pengembangan produk, promosi, dan distribusi. Karena Nestle Milo adalah nama merek mapan, strategi ini harus fleksibel dan relevan dengan setiap generasi baru yang dari konsumen.
Tetapi pada saat yang sama, Karemus besar diambil untuk tidak merusak persepsi dari produk dibangun selama puluhan tahun pemasaran. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi promosi produk Milo terbilang cukup gencar dan intensif. Dalam keterkaitannya dengan Milo School Competition yang sudah diadakan sejak tahun 2002 di 20 kota di seluruh Indonesia tersebut, pernah menghasilkan juara-juara yang kini menjadi pemain-pemain nasional yang mengharumkan nama Indonesia seperti Tommy Sugiarto dan Feby Angguni. Dengan tema mencari juara sejati, Milo berusaha untuk mendapatkan seorang talenta muda yang mampu menjadi juara baik di dalam dan di luar lapangan. Kompetisi yang tahun ini akan digelar di Jakarta, Makassar, Jogja, dan Medan dimaksudkan pula sebagai wadah para siswa-siswi SD dan SMP untuk melatih bakat dan potensi bulu tangkis yang ada di dalam diri. Sekjen PBSI Jacob Rusdianto mengaku kompetisi bulu tangkis memang perlu diadakan demi membiasakan para pebulu tangkis belia dengan kompetisi yang ketat. Sementara Taufik Hidayat yang diabadikan sebagai nama trofi yang akan diperebutkan oleh para calon juara. Mengakui pentingnya kompetisi bagi atlet-atlet yang masih duduk di bangku sekolah, latihan yang pengalaman bulu tangkis sejak kecil mengajarkan saya untuk menjadi juara. Milo School Competition adalah wadah kompetisi yang layak diikuti oleh atlet usia SD dan SMP. Karena masa pembentukan efektif untuk menjadi atlet adalah di usia SD, ucap juara Olimpiade 2004 yang memulai berkenalan dengan bulu tangkis pada usia 8 tahun tersebut. Yang keempat yaitu analisis pasar sasaran. Segmentasi pasar yang ingin diperoleh oleh produk Milo adalah kalangan masyarakat luas, khususnya anak muda mulai dari pelajar, olahragawan, mahasiswa, dan pegawai kantor. Milo menjadikan kalangan muda sebagai salah satu target utama distribusinya karena kalangan muda dianggap memiliki sifat yang dinamis, penuh keceriaan, inovatif, dan suka dengan hal-hal yang modern. Tempat atau place sebagai distribusi produk Milo ini cukup luas. Produk ini tidak hanya dipasarkan di kota-kota besar saja, tetapi juga sampai ke desa, mulai dari toko swalayan besar, minimarket, sampai warung-warung kecil yang ada di jalan raya. Strategi promosi produk Milo terbilang cukup gencar dan intensif. Terbilang dalam keterkaitannya dengan Milo School Competition sudah diadakan sejak tahun 2002 di 20 kota seluruh Indonesia yang disebut pernah menghasilkan juara-juara yang kini menjadi pemain-pemain nasional yang merumkan nama Indonesia seperti Tommy Sugiarto dan Feby Angguni. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Karisma Fitri Rahmawati. 5. Strategi persaingan. Strategi yang digunakan oleh Nestle dalam meningkatkan penjualan susu Nestle Milo diantaranya inovasi dan renovasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Nestle menghadirkan Milo Less Sugar untuk mendukung anak-anak Indonesia agar lebih sehat dan juga dapat membantu orang tua mengatur konsumsi gula harian anak sesuai pedoman gizi seimbang. Hadirnya Milo Less Sugar tanpa penambahan gula pasir menjadi salah satu pilihan lebih sehat dan lezat bagi keluarga Indonesia. Karena memiliki gizi dari ekstrak malt atau barley, susu dan juga bubuk kakao untuk bantu penuhi kebutuhan gizi harian dalam mendukung aktivitas. Segelas Milo Less Sugar juga mengandung protein yang membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta sebagai sumber serat. Selain menghadirkan inovasi produk, Nestle Milo juga terus mendorong gaya hidup sehat dan aktif dengan menghadirkan berbagai program seperti kelas gizi online seperti kuliah WhatsApp atau Kulwap, dan telah menjangkau lebih dari 30 juta anak Indonesia melalui gerakan Milo
Kreatif Indonesia. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan konsumen. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Strategi tersebut mendorong pengembangan produk, pembaruan kualitas, kinerja operasional, hubungan interaktif dengan konsumen, serta diferensiasi dengan perusahaan pesaing. Keunggulan Nestle Indonesia adalah berorientasi pada konsumen. Analisis selanjutnya yaitu 6. Taktik implementasi. Sport marketing menjadi agenda pemasaran yang banyak menyita perhatian brand dalam meningkatkan awareness konsumen. Maraton pun menjadi pilihan karena selain tengan in, juga menyedot banyak mata publik. Merek minuman susu berenergi Milo pun kembali mengadakan acara Milo Jakarta International 10K untuk ke-8 kalinya. Ajang IN akan berlangsung pada 15 Juli 2018 di kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta dan akan diikuti sekitar 16.000 peserta dari dalam maupun luar negeri. Presiden Direktur PT Nestle Indonesia Darnes Garden mengungkapkan, maraton ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan Nestle Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat, antara lain melalui olahraga. Hal ini merupakan langkah minuman Milo Nestle dalam mempertahankan produknya di minuman bergizi dan sehat bagi pertumbuhan anak. Analisis selanjutnya yaitu 7. Evaluasi. Dari tujuan pemasaran yang sudah disampaikan dan strategi pemasaran yang sudah direncanakan, perusahaan PT Nestle sudah mengalami peningkatan penjualan dari tiap tahunnya. Dari strategi yang sudah direncanakan, dari mempertahankan positions minuman coklat malt yang bergizi dan sehat bagi pertumbuhan anak sehingga konsumen tetap memilih produk Nestle berupa susu Milo yang enak, maka produk dan pemasarannya terus membaik dan terus meningkat. Sedangkan dari tujuan perusahaan yang disampaikan, maka melihat dari pemasarannya yang terus meningkat dan anak-anak lambat laun sudah terpenuhi kebutuhan gizinya dari produk susu Nestle. Maka menurut saya perusahaan PT Nestle sudah mencapai apa yang menjadi tujuannya. Sekian analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.